Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi kita pada pelajaran prakarya kelas 9 semester genap yang akan membahas materi kerajinan berbasis media campuran, lanjutan dari materi yang lalu. Sebelum mulai pelajaran dan menyimak materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pokok yang akan kita bahas yaitu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan berbasis media campuran daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Pada materi yang lalu, kita sudah membahas jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Dan juga sudah membahas bahan dasar yang dikatakan cocok untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Nah, pada materi kali ini akan dijabarkan bahan-bahan dasar apa saja yang cocok untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Pertama, ada batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung. Saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Nah, berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Gambar yang A, contoh batu dengan kayu, dan gambar yang B adalah contoh batu dengan logam. Dan yang kedua adalah logam. Logam banyak jenisnya, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya, seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi.
Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Gambar yang A adalah perpaduan logam dengan kayu. Yang B logam dengan batu dan yang C logam dengan kerang. Selanjutnya ada plastik. Plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar plastik. Gambar yang A adalah perpaduan plastik dengan logam dan gambar yang B adalah perpaduan plastik dengan kain pita. Silakan dicermati ya anak-anak. Selanjutnya ada kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot seperti meja dan kursi, bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Nah, berikut hasil produk dari paduan bahan dasar kayu. Gambar yang A merupakan kayu dengan logam dan gambar yang B merupakan perpaduan kayu dengan kaca. Selanjutnya kita akan membahas keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri, maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar keramik. Gambar yang A yaitu keramik dengan kain, untuk gambar yang B keramik dengan rotan. Silahkan dicermati ya anak-anak.
Selanjutnya, C. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Gambar rencana ini sangat penting sebagai alat bantu memonitor diri sendiri agar bekerja sesuai rencana. Apabila pada saat proses pengerjaan ditemui kendala, rancangan dapat diubah sesuai solusi. Untuk selanjutnya, pekerjaan dapat dilanjutkan kembali. Biasakanlah membuat rancangan sebelum berkarya. Sketsa pada rancangan juga bagian dari karya seni rupa, sehingga apabila kamu membuat dengan bagus, karya rancanganmu dapat dibingkai dan dipamerkan atau dipasarkan juga. Kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru diperlukan pembuatan rancangan yang tidak sedikit. Seorang pengrajin dapat membuat lebih dari 10 sketsa untuk menghasilkan satu produk kerajinan saja. Kamu sudah mendapat pengalaman dalam meniru karya kerajinan yang sudah ada. Maka kini kamu diharapkan dapat membuat karya kerajinan berbasis media campuran dengan cara menciptakan karya baru dari bahan alam. Selanjutnya, D. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Maka pada karya modifikasi kerajinan berbasis media campuran ini, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang yang mudah dibawa. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat, keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap harus terus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Berikut adalah contoh kemasan untuk produk souvenir dari kardus. Nah, itu tadi sebagian dari materi kerajinan berbasis media campuran. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya anak-anak. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi suplemen, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa like video ini. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.